Dan ya, kita akan langsung sambut SMS dari Pak Adam ya, Pak Mario. Yes, Pak Adam, selamat pagi. Salam super untuk semua. Salam super, Pak Adam. Pak Mario, kenapa sampai saat ini masih banyak orang yang sering mengkaitkan kondisi sekarang dengan masa depan? Apa yang terjadi sekarang ini akan bisa merajut masa depan? Apakah berarti kalau seseorang mempunyai masa kelam di saat kecilnya, ini juga akan memetakkan masa depannya nanti? Pak Adam, yang Bapak bicarakan itu 3 hal ya. Tadi Bapak berikan kondisi dari pertanyaan Bapak mengenai masa kini ke masa depan, lalu Bapak bertanya tentang masa lalu. Iya. Iya, Mbak Rati? Iya sekali, tepat sekali. Yang pertama betul Pak, bahwa yang Anda lakukan hari ini menentukan kualitas masa depan Anda. Yang pertama itu betul, bahwa kalau Bapak salah hari ini akan salah masa depan. Dan masa depan itu bisa 1 jam dari sekarang, 5 menit dari sekarang, atau 4 tahun dari sekarang. Masa lalu itu adalah pelajaran bagi kita. Sebagian orang tidak belajar dari masa lalunya sehingga dia tetap mengulangi hal-hal yang memburukkan hidupnya. Oke. Kalau ada orang buruk hidupnya pada waktu umur 36, berarti dia mengulangi perilaku yang sama sejak dia kecil, muda, 26, kemudian 10 tahun lagi setelah 26 tahun, Mbak Rati. Iya. Iya toh? Oke. Karena kalau yang dilakukannya betul, umur 36 baik hidupnya. Jadi kalau begitu, Pak Adam, berdamailah dengan masa lalu. Kalau masa lalu itu menyiksa Anda, berbahagialah karena masa lalu Anda. Kalau masa lalu Anda itu membuat Anda lebih kuat. Kalau masa lalu Anda yang sudah disebut masa lalu membuat Anda hari ini lemah, itu bukan masa lalunya yang salah, tetapi Bapak yang mendahulukan hal buruk di masa lalu untuk menjadikan Bapak orang yang lemah hari ini. Tetapi kalau Bapak menjadikan pelajaran di masa lalu itu sebagai penguat hari ini, maka saya, Mbak Ratih, dan semua mitra Pro 2 bisa berharapan baik bahwa keadaan di masa depan Bapak akan baik. So it's up to you, Pak, hari ini. Bukan masa lalu. Ada orang loh, Mbak Ratih, yang masih bawa sampah masa lalunya loh, Mbak Ratih. Menyedihkan. Ditaruh di depannya banyak segunung, lalu dia berharap bisa melihat masa depan melalui tumpukan sampah masa lalunya. Begitu, Mbak Ratih. Oke, kita ternyata memang harus banyak belajar kita bisa banyak belajar dari pengalaman masa lalu ya Pak ya. Yes, Mbak. Oke, kita langsung beralih kali ini ke Mbak Yani di Banten ini Pak Mario. Yes, Mbak Yani. Selamat pagi Pak Mario. Selamat pagi dan salam super. Pak Mario, bagaimana menghadapi suami yang rajin jualan, ini sudah banyak langganan, tapi kok ternyata mempunyai hutang yang kurang lancar membayarnya. Jadi justru sepertinya ini ingin pinjam terus. Gimana nih mengatasinya? Salam super. Dibantu, Mbak siapa tadi namanya? Yani. Mbak Yani, dibantu Mbak Yani. Disayangi dulu, karena mungkin dia sama menderitanya atau kalau tidak lebih menderita dari kita. Nah, yang bahaya adalah apabila orang yang menggali lubang untuk dirinya tidak tahu dia yang menggali. Oke. Nah, berarti pertama kali Mbak Yani sayangi dulu, bantu dia, buat dia melihat enak enggak hati itu seperti dikejar-kejar seperti itu setiap hari. Makan tidak full enaknya, tidur tidak nyenyak. Nah, bantu dia melihat bahwa yang dilakukannya tidak baik dengan penuh kasih sayang. Jangan direndahkan, jangan dihina. Karena kadang-kadang suami justru memperburuk perilakunya sebagai hukuman ke istrinya. Karena istrinya dalam memperbaikinya merendahkannya. Maka suaminya bilang kalau orang Jawa, dikiatno Mbak Rati, dikeraskan. Jeleknya, buruknya. Kalau pulang malam disindir, dijelekkan padahal suaminya kerja. Kerja betul-betul. Kalau istrinya merendahkannya dengan cara itu, suami malah nggak pulang, Mbak Rati. Sekalian ya? Sekalian, gitu. Karena saya bekerja untuk kamu, tetapi kamu merendahkan saya begini. Malah dibalas dengan intensitas yang lebih tinggi. Kalau gitu dekati dengan kasih sayang, perbaiki. Lalu dari waktu ke waktu, ajak dia mendengarkan juga program Mbak Ratih ini. Begitu Mbak Ratih. Super Pak Mario Teguh. Kali ini kita langsung ke Pak Samsul ya Pak Mario. Yes Pak Samsul, selamat pagi. Selamat pagi Pak Mario. Bagaimana caranya memfokus 2 usaha yang sama-sama menguntungkan? Mohon arahan dari Pak Mario.
Satu, fokus ke yang lebih menguntungkan. Kedua, fokus pada dua-duanya. Kalau masih mampu, karena semakin tua kita semakin kecil kemampuan kita untuk membagi perhatian sama kuatnya seperti itu. Ketiga, wakilkan. Ambil wakil untuk mengelola bisnis yang satu lagi sambil menanamkan sistem pengelolaan keuangan, karena orang terutama banyak pengusaha pemula itu menjadi bermasalah karena tidak baiknya pengelolaan keuangannya. Begitu. Baik, kita langsung beralih kali ini ke 0856104722 sekian. Oh, ada Pak Sony. Salam super Pak Mario. Salam super Pak Sony. Bagaimana menyikapi teman yang bersikap jealous? Ya, ini soal bisnis kepada saya. Justru harus didekati apa diabaikan saja ya? Mohon arahannya nih Pak Mario. Kalau itu disebut teman, kalau itu kita sebut teman, buktikan bahwa dia teman. Waktu kita menyebut seseorang itu teman, berarti yang harus membuktikan teman itu bukan dia, kita. Saya pernah ditegur adik saya di Amerika dulu waktu saya mengabaikan seorang teman. Dia bilang, "Do you call yourself a friend, Mario?" Teman saya itu menyebalkan berarti, menyebalkan banget sampai saya abaikan. Lalu teman saya ini, adik saya tanya, "Who's that?" gitu. Kok saya bicaranya acuh sama dia? Saya bilang, "My friend." Terus bilang, "You call a friend lalu bicaramu acuh?" Bayangkan anak muda itu 14 tahun, Mbak. Waktu saya umur 17 tahun dulu. Di situ saya sadar bahwa kalau kita yang menyebut dia teman, kita yang bersikap seperti teman, bukan dia. Jadi kalau dia jealous, ya kita menjadi teman yang membuat dia tidak melihat yang kita lakukan lebih, atau kita capek lebih sebagai ancaman baginya. Berkasih sayanglah. Begitu Mbak Rati. Betapa damainya ya. Bumi ini kalau ada banyak Pak Mario Teguh ya. Terima kasih Mbak Rati. Oke, kita langsung ke Pak Hendrik Tiwang di Gunung Sahari. Assalamualaikum Pak Mario. Waalaikumsalam Pak Hendrik. Pak Mario, apa benar pimpinan yang menyatakan kalau pimpinan itu benar salah tetap benar? Mohon penjelasannya. Ini pasal 1, pasal 2 ini Pak Mario? Betul sekali. Itu memang betul Mbak Rati. Jadi itu sebabnya kalau atasan itu salah, kita harus temukan cara untuk membenarkannya tanpa membuat dia tersudut. Buat dia gembira sekali punya anak buah kita karena kita yang membenarkan kesalahan tanpa merendahkan dia, malah kita memuliakan dia. Itu wajar. Kalau Anda sekarang protes, tahu nggak Mbak Rati? Yang protes itu siapa? Kenapa? Selalu anak buah Mbak Rati. Kalau dia jadi pemimpin nanti dia berharap anak buahnya sepenyayang yang saya bicarakan hari ini. Lindungi atasanmu yang salah, muliakan dia, buat dia terselamatkan dari kesalahannya. Jadilah anak buah yang membesarkan atasan. Karena dia yang tidak tahu caranya melayani, tidak akan pernah tahu caranya memimpin. Titik, itu hukumnya Mbak Rati. Oke, kita langsung beralih saja ke Bapak Munawir di Depok. Assalamualaikum Pak Mario. Waalaikumsalam Pak Munawir. Bagaimana cara mengetahui alasan yang sebenarnya? Karena kita nih sering bikin alasan untuk melindungi diri. Silakan Pak Mario. Untuk? Jadi bagaimana cara mengetahui alasan yang sebenarnya? Karena kita sering bikin alasan untuk melindungi diri. Iya. Kadang-kadang tidak bisa kita mengetahui apakah orang itu berbohong atau tidak sampai kita membuktikan. Itu sebabnya kalau kita mau menilai teman, bukankah sudah diajarkan lama kepada kita? Kalau mau menilai teman itu baik atau tidak, perhatikan 3 hal. 1, pernah urusan dengan uang, tentang uang nggak dengan dia? Karena orang itu baik waktu belum ada uang, waktu ada uang sudah mulai kelihatan tidak baik. Atau setelah sekian lama akan kelihatan bahwa dia tidak jujur. Yang kedua, apa pernah berjalan jauh dengan dia? Maksudnya pernah pergi bersama-sama jalan jauh. Karena orang yang dalam perjalanan Mbak Rati kelihatan tidak baik. Rewel, tidak bisa ini. Ada tuh yang, aku nggak bisa ke toilet kalau nggak begini gitu kan. Aku nggak bisa makan kalau nggak begini, ada gitu. Tapi perjalanan yang lebih penting bukan perjalanan jarak Mbak, tapi waktu. Itu sebabnya banyak orang sebelum dinikahi baik, setelah dinikahi
Berapa banyak orang menyiksa suaminya untuk selalu dapat uang dari pergaulannya. Kamu bergaul sama dia sudah dapat berapa? Kamu bergaul dia sudah balik berapa? Itu loh Mbak Rati. Sampai suaminya tidak bisa bergaul dengan baik, sampai dibuang dari pergaulan. Karena istrinya menghitung berapa dia dapat dari pergaulan suaminya. Yang ketiga, pernah lihat dia marah nggak? Ada orang yang marahnya anggun, ada orang yang marahnya norak, Mbak Rati, yang buang-buang orang. Nah, itu bukan orang baik. Nah, jadi Bapak tidak mungkin kita mengetahui dalam waktu dekat, itu sebabnya lakukan 3 hal tadi. Begitu Mbak Rati. Oke, baik. Kita langsung beralih kali ini ke 0812-81831 sekian. Pak Mario. Yes. Ini dari Pak Marco ya? Yes, Pak Marco. Pak Mario, kenapa ya setiap kali saya bekerja sama dalam bisnis seringkali tidak ada yang profesional? Selalu saja banyak alasan. Apakah sayanya yang terlalu profesional di lingkungan yang salah, Pak Mario? Bapak sama sekali tidak salah, Pak. Kalau Bapak mempunyai standar yang tinggi. Nah, standar yang tinggi itu membuat orang kelihatan tidak profesional. Nah, berhati-hati. Karena ada orang yang menilai orang lain tidak profesional, itu karena dia yang memilih orang tidak profesional. Okay. Nah, ada pemilik perusahaan yang pilihnya orang yang dibayar murah, Mbak Rati. Gaji serendah mungkin, padahal ada pepatah yang mengatakan, if you pay peanuts, you get monkeys. Ya, Mbak Rati. Oke. Kalau bayarnya pakai kacang, dapat apa? Nah. Monyet. Itu toh. Nah, kalau pemilik perusahaan itu membayar hanya yang paling murah, ya pantas kalau dia dapat yang paling tidak profesional. Nah, kedua, kita memilih hanya teman saja. Kita mendahulukan yang kita kenal saja. Tidak berupaya mengenal orang-orang baru. Sehingga kita terpaksa berhubungan dengan orang-orang yang hanya kita kenal. Itu membatasi profesionalisme. Lalu ketiga adalah kalau memang Bapak standarnya tinggi. Kalau standar Bapak tinggi, wajar apabila orang tidak bisa memenuhi. Itu sebabnya tugas Bapak yang pertama adalah membuat orang bisa. Bisa. Kemudian baru setelah itu mereka memenuhi standar yang lebih tinggi dari Bapak. Begitu Mbak Rati. Ayo, kita bisa. Begitu ya Pak Mario? Bukan bersama kita bisa ya. Yeah. Oke, kali ini ke Pak Tarmudi. Salam super Pak Mario. Salam super Pak Tarmudi. Langkah apa ya yang harus saya ambil dalam menghadapi orang-orang yang punya karakter ganda? Karena waktu bicara di hadapan dia itu baik, tapi di belakang dia menikam saya. Satu-satunya cara adalah menjadi pribadi single, tidak ganda, yang kuat sekali. Masa kita mau menggandakan diri juga karena orang lain menggandakan diri? So, jadi pribadi yang sangat solid sendiri, membuat mereka melihat bahwa ketegasan sikap itu menarik. Kemudian hukum, kalau kita mampu menghukum, hukum orang-orang yang tidak sesuai dengan yang dikatakannya. Karena itu bentuk ketidakjujuran. Kalau Anda pemimpin, Anda harus tegas pada ketidakjujuran. Pribadi ganda itu pasti ada yang tidak jujur. Pasti ada yang dilindunginya, pasti ada yang didahulukan untuk keuntungan pribadinya. Okay. Begitu Mbak Rati. Baik, kita langsung beralih kali ini ke 992-152 sekian. Pak Mario. Yes. Pacar saya 38 tahun, terbelit hutang. Salahkah saya membantu bayar sekitar 20% dari gaji saya? Nah, saya mempertahankan dia ini karena dia bukan perokok dan deso. Tapi nggak ada nama ini sayangnya. Bukan perokok, deso. Nah, dipilih makanya jadi tambatan hatinya nih Pak Mario. Silakan. Untuk masalah seperti ini paling sulit Mbak Rati. Karena berarti beliau berinvestasi pada kepercayaannya, kasih sayangnya kepada pacarnya, 38 tahun yang deso, tapi naif, jujur tadi mungkin Mbak Rati. Sehingga dia mendahulukan kepercayaan. Saya sama sekali, untuk pertama kali saya mengatakan saya tidak cukup informasi untuk menjawab. Karena informasinya terlalu pendek, tapi nasihat saya dampaknya panjang kan Mbak Rati. Jadi lebih baik saya memilih untuk menunggu informasi yang lebih lengkap dari beliau sebelum saya bisa menduga jawaban yang lebih baik. Begitu Mbak Rati. Kalau begitu kita langsung beralih ke adik kita ini Pak Mario.
Salam support Pak Mario dan Mbak Rati. Saya Beni, 18 tahun. Yes, Pak Beni. Pak Mario, banyak orang yang meragukan loh kemampuan saya, termasuk ortu saya. Nah, bagaimana saya menyikapinya? Dan sekarang ini saya dapat loh panggilan kerja, tapi gajinya hanya 500.000. Apakah saya harus terima atau saya mundur? Pak Beni ya. Bukan, ini adik kita nih, 18 tahun Pak Mario. Ya, tapi kan rencananya jadi orang besar, makanya saya utamakan dia panggil Pak. Setuju. Yes. Kalau orang meragukan kita, itu tidak jadi masalah, Pak Beni. Dengarkan ya, ini penting sekali karena Anda mumpung 18 tahun. Jangan buat kesalahan yang sama sampai menjadi umur 38 tahun yang banyak utangnya. 18 tahun. Tolong dengarkan ini ya, bahwa apapun yang dikatakan orang, diragukan orang tentang Anda tidak masalah kalau Anda tidak setuju. Kalau orang meragukan Anda setuju, itu awal dari masalahnya. Anda percaya pada pendapat buruknya. Mulai dari sekarang, kalau orang mengatakan buruk tentang Anda tidak percaya, lalu katakan, itu bukan saya. Saya tidak begitu. Orang tidak bisa merendahkan Anda kalau Anda tidak mengizinkan. Gitu Mbak Rati. Oke, kalau begitu kita coba break dulu sebentar. Nanti setelah yang berikut ini, Mario Teguh Open Forum akan kembali untuk Anda.